Jadi kalau kita bicara jiwa tenang, mental tenang, hati tenang, perasaan tenang, hanya bisa didapatkan dari itu semua busanya. Dengan cara apa? Memasrahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi memasrahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tentunya kita tetap melakukan ikhtiar-ikhtiar yang kita perlukan untuk itu. Ya. Di berbagai kajian-kajian yang online yang saya kerjakan atau saya sampaikan juga kepada jamaah ya, bahwa sebenarnya ya tidak ada perlu takutkan ya. Tidak ada perlu takutkan ya, supaya kita membentuk mental-mental yang tangguh gitu kan. Bukan mental-mental atau jiwa yang rapuh, yang kalau mungkin bahasa saya itu kayak kerupuk gitu. Dan mental yang tangguh ini ya hanya lagi-lagi bisa didapatkan dengan keyakinan dan keimanan yang kuat, dengan dasar keilmuan yang sudah dijelaskan Allah dalam Al-Quran, disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Nah, juga di kisah di mana ada salah satu pasukan ya, atau mungkin sahabat Rasulullah SAW yang saat itu mendapatkan tugas untuk berperang ya. Lalu dia membawa pasukan ya, saya lupa jumlahnya berapa saat itu, dan dia melewati sebuah hutan ya. Akan melewati sebuah hutan. Lalu di hutan tadi Bapak sekalian, jadi berkata ada tepi hutan satu dan dia mau menuju tepi hutan yang kedua. Ya. Dan disampaikan oleh orang-orang sekitar situ bahwa hutan tersebut adalah hutan yang sangat liar ya, masih banyak hewan-hewan buas ya, masih banyak hewan-hewan yang ya ibarat kata belum bersahabat atau tidak bersahabat dengan manusia. Apa yang terjadi Bapak sekalian, subhanallah ya, akhirnya inilah keimanan. Jadi keimanan itu membentuk jiwa yang tangguh, ya, mental yang tangguh, hati yang tenang, gitu kan. Akhirnya dia berdiri di depan muka hutan atau tepi hutan yang dia mau masuki, dan dia di situ mengucapkan, dia bertakbir Allahu Akbar dan disampaikan pada penghuni hutan. Kami adalah tentaranya Allah, kami adalah utusan Rasulullah SAW, dan kami sedang dalam tugas ya agama yang mulia ini ya, untuk, dan dia jelaskanlah seperti itu kepada penghuni. Nah, subhanallah, ini bukan kisah Israiliyat. Dan apa yang terjadi ya sekarang, tiba-tiba penghuni hutan itu berupa hewan-hewan yang buas itu berjejer gitu, berjejer dan membentuk barisan gitu, membentuk barisan sampai ke ujung hutannya saat yang dia mau masuk atau dia mau keluar gitu kan. Akhirnya dengan pasukannya melewati jajaran-jajaran dari binatang-binatang tadi yang campur aduk, itu binatang jinak, binatang buas ya, kayak mungkin gajah kan ya, relatif jinak lah ya, ada ular, ada harimau segala macam. Sampai dia selesai di pintu sana, maka yang terjadi adalah binatang tadi bubar lagi gitu. Jadi saya baca di sini, masya Allah ya, iman itu luar biasa ya. Sebagaimana jiwa atau imannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu majma'in, yang kita tahu bahwa Umar itu ketika melewati suatu lorong dan di situ ada setan juga melewati itu, maka setan itu akan pindah ya ke lorong yang sebelahnya, katakanlah yang Umar tidak lewat situ. Jadi tidak perlu jiwa yang kuat itu, hati yang tenang itu, dan berbasiskan pada keimanan tadi, itu tentunya didasarkan pada akidah yang kuat. Sebagaimana ada seorang yang pernah meminta tolong pada Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, yang orang tersebut terkena, ada mengabarkan pada beliau ya rahimahullah, bahwa ada orang yang terkena sihir. Lalu Imam Ahmad bukan pergi sana gitu kan, dia cuma mengatakan ya, pukulkan sendalku ini kepada orang tadi gitu kan, orang yang terkena sihir tadi. Jadi subhanallah teman sekalian, itu iman tuh kayak begitu. Jadi jiwanya tangguh, mentalnya tangguh ya, bukan mental kerupuk, hatinya tenang gitu kan, dan semua berbasiskan pada keimanan ya. Termasuk di sini sebenarnya orang-orang yang betul-betul menjaga hatinya, jiwanya ya, perasaannya, emosinya, mentalnya, tidak akan juga mau menjadikan dirinya itu menjadi bulan-bulanannya syaitan dan iblis ya, dalam hal makanan salah satunya. Jadi kalau kita baca ya, kulu mimma razaqakumullah halan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan, kata Allah ya, bahwa sebenarnya di situ ada hal yang menarik yang Allah jelaskan. Jadi makan yang halal lagi baik dan jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Maka ini sebenarnya sebuah sebuah teguran juga buat kita semua, dan penjelasan buat kita semua bahwa dalam makanan yang dimakan oleh seseorang ya, itu ada setan di situ yang bisa nongol kalau seandainya kita tidak menjaga diri kita dalam hal mungkin tata cara atau adab dalam makanan saja. Misalkan
orang yang membaca atau mulai memakan tanpa membaca basmalah, maka dia akan makan bersama syaitan. Itu salah satu bentuknya. Atau orang yang berlebihan dalam urusan makanan misalkan, ya, atau juga selain berlebihan yang dimakan tidak halal, ya, dari sisi sumbernya mungkin yang dimakan pun kalah tidak baik, ya, dari sisi kesehatannya, dan sudah tidak halal, tidak baik, yang dimakan pun berlebihan. Pasti akan muncul masalah. Jadi jangan berpikir bahwa mental jiwa emosi seseorang itu apa tuh namanya tidak ada pengaruh dengan makanan yang dikonsumsi, ya. Ini sebagai mungkin penutup dari kajian ini sebelum kita masuk ke tanya jawab gitu kan. Dan itu pernah juga saya dapatkan kisahnya, ya, betapa ada seorang wanita, ya, atau seorang perempuan muslimah gitu yang hidup itu nggak pernah tenang, masalah terus gitu kan. Dan ternyata subhanallah sekalian, wanita tadi ya ternyata harta yang didapatkan tersebut ternyata sumbernya dari sumber yang tidak halal, ya, nggak tenang, pasti akan Allah berikan masalah terus, ya. Jadi semua ketidakhalalan yang didapatkan oleh seseorang itu baik secara zahirnya, secara fisiknya, ataupun secara secara sifatnya misalkan, maka dia akan memberikan masalah. Sapi, tidak tahu sapi halal secara biasanya kita tahu sapi, tapi ketika sapi tersebut disembelih secara tidak halal, ya, maka dia akan menjadi yang haram. Sapi halal, tapi ketika dibeli dengan harta yang haram, maka sapi tadi menjadi haram, ya. Itu yang kita pernah mendengar hadis atau mungkin riwayat di mana Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah diberikan makanan oleh seorang tukang tenung, ya, atau dukun yang bahasa kita. Lalu subhanallah Abu Bakar radhiyallahu anhu makan makanan dan dia nggak tahu tuh makan dari hasil yang haram. Baru ketika masuk ke dalam tenggorokannya, ya, si dukun tadi ngasih tahu sama dia, ya. Dukun tadi ngasih tahu sama dia bahwa makanan yang dia makan tadi didapatkan dari hasil bertenung atau berdukun, ya. Akhirnya Abu Bakar menyolok tenggorokannya untuk mengeluarkan makanan tadi. Masya Allah, ya, sebuah sikap yang luar biasa, ya. Jadi kalau Anda atau kita mau hidup tenang, jiwanya tenang, hati tenang, mental tenang, dan mental itu bukan mental yang rapuh seperti kerupuk, ya, maka salah satu yang kita harus pastikan adalah berdirilah atau tegaklah di atas ketaatan atau kebaikan yang sudah Allah perintahkan, dan jangan dilanggar itu, ya. Ketika itu dilanggar, pasti akan muncul masalah dalam hidupnya, ya. Sebagaimana saya jelaskan dari fitrahnya manusia itu sebenarnya baik. Orang yang sejahat-jahatnya orang yang mungkin dia mungkin merampok, membunuh, mencuri segala macam itu kan pasti tidak ada keinginan agar anaknya bisa seperti dia, kan seperti itu.